Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin hari, harga pangan terasa semakin tidak pasti? Hari ini murah, besok bisa melonjak. Hari ini tersedia, besok entah dari mana asalnya. Di tengah kondisi seperti ini, banyak orang mulai bertanya, apakah mungkin kita bisa menghasilkan makanan sendiri dari rumah? Bukan dari sawah luas, bukan dari lahan hektaran, tapi dari ruang kecil yang selama ini kita anggap biasa saja. Halaman belakang, samping rumah, bahkan sudut kosong yang jarang diperhatikan. Bayangkan jika di tempat itu, air kolam tidak lagi dianggap masalah. Ikan hidup sehat tanpa sering stres, dan sayuran tumbuh segar tanpa pupuk kimia. Bukan sulap, bukan mimpi. Ini adalah aquaponik. Sebuah sistem yang terlihat sederhana, namun menyimpan filosofi besar. Bahwa alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Di video ini, saya tidak hanya ingin menjelaskan cara, tetapi mengajak Anda memahami makna di balik sistem aquaponik. Karena ketika kita paham konsepnya, kita tidak hanya meniru, tetapi mampu merawat dan mengembangkannya. Dengarkan dengan tenang, ikuti alurnya. Karena aquaponik bukan tentang cepat, tetapi tentang tepat. Sebelum kita bicara alat, sebelum membahas kolam dan pipa, ada satu hal penting yang perlu dipahami lebih dulu. Aquaponik bukan sekedar teknik. Ia adalah tiruan dari ekosistem alam. Di alam, tidak ada istilah limbah yang sia-sia. Daun gugur menjadi humus, sisa makhluk hidup menjadi nutrisi. Semua berputar dalam satu siklus kehidupan. Aquaponik bekerja dengan prinsip yang sama. Ikan hidup di air dan secara alami menghasilkan kotoran. Dalam sistem biasa, kotoran ini menjadi racun. Namun dalam aquaponik, bakteri baik mengubahnya menjadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Tanaman kemudian menyerap nutrisi tersebut, membersihkan air, dan mengembalikannya ke kolam ikan. Air yang sama, energi yang berputar, tanpa pemborosan. Inilah mengapa aquaponik disebut sistem berkelanjutan. Bukan karena canggih, tetapi karena selaras dengan hukum alam. Jika keseimbangan terjaga, sistem akan berjalan tenang. Jika satu terganggu, semua ikut terpengaruh. Dan disinilah kita belajar. Aquaponik bukan tentang memaksa alam, tetapi tentang bekerja bersama alam. Dalam aquaponik, ikan bukan hanya komoditas. Ikan adalah fondasi kehidupan sistem. Jika ikan sehat, air stabil. Jika ikan stres, tanaman ikut bermasalah. Karena itulah, pemilihan jenis ikan tidak boleh sembarangan. Ikan nila dipilih oleh banyak praktisi bukan karena kebetulan. Nila dikenal sebagai ikan yang mudah beradaptasi, tidak mudah stres, tahan terhadap fluktuasi kualitas air, dan tetap aktif meski sistem belum sempurna. Bagi pemula, ini sangat penting, karena di tahap awal aquaponik, sistem masih mencari keseimbangan, masih belajar bernafas. Ikan nila memberi toleransi terhadap kesalahan kecil yang sering terjadi di awal. Namun ingat, tahan banting bukan berarti boleh diabaikan. Ikan tetap makhluk hidup. Ia butuh ketenangan, air yang stabil, dan pakan yang cukup. Ketika ikan diperlakukan dengan baik, mereka akan tumbuh sehat, menghasilkan nutrisi alami, dan menjadi penggerak utama seluruh sistem aquaponik. Dalam sistem aquaponik, tanaman sering dianggap hanya sebagai hasil tambahan. Padahal, sesungguhnya, tanaman adalah penjaga keseimbangan air. Kangkung dipilih bukan hanya karena mudah tumbuh, tetapi karena ia memiliki karakter yang sangat cocok dengan sistem aquaponik. Akar kangkung tumbuh cepat, panjang, dan aktif menyerap nutrisi. Setiap helai akarnya bekerja seperti penyaring alami, menarik zat-zat sisa dari air kolam ikan. Semakin sehat kangkung, semakin ringan beban air kolam. Inilah sebabnya, ketika kangkung layu atau tumbuh lambat, itu sering menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam sistem. Kangkung juga mengajarkan kesabaran yang singkat.
Dalam hitungan hari, daun baru mulai muncul. Dalam waktu singkat pula, panen pertama bisa dirasakan. Bagi pemula, ini sangat penting. Karena melihat hasil lebih cepat, membangkitkan semangat untuk terus merawat sistem. Kangkung mungkin terlihat sederhana, namun dalam aquaponik, ia adalah penjaga senyap yang bekerja tanpa suara. Banyak orang gagal aquaponik bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu tergesa-gesa. Sistem aquaponik bukan dibangun untuk dipamerkan, melainkan untuk bekerja dalam jangka panjang. Kolam tidak harus besar, pipa tidak harus mahal. Yang terpenting adalah alurnya jelas dan mudah dipahami. Air harus bisa mengalir tanpa hambatan. Pompa harus bekerja stabil, tidak tersendat, tidak terlalu memaksa. Sistem yang baik adalah sistem yang mudah dirawat oleh pemiliknya. Karena perawatan yang konsisten lebih penting daripada desain yang rumit. Dalam tahap ini, belajarlah untuk tidak mengejar kesempurnaan. Aquaponik adalah proses belajar. Setiap sistem akan memiliki karakter berbeda, tergantung lingkungan, cuaca, dan cara kita merawatnya. Bangun perlahan. Uji aliran air. Amati respon sistem. Karena fondasi yang kuat akan menentukan ketenangan di tahap berikutnya. Inilah tahap yang paling sering dilewati dan paling sering disesali. Air kolam yang baru diisi belum siap untuk kehidupan. Ia masih kosong, belum memiliki bakteri baik yang dibutuhkan sistem aquaponik. Pematangan air adalah proses memberi waktu bagi kehidupan mikro untuk tumbuh dan bekerja. Bakteri baik inilah yang akan mengolah kotoran ikan, menjaga air tetap aman, dan menjadi penyangga utama ekosistem. Proses ini tidak bisa dipercepat dengan paksaan. Ia butuh waktu. Ia butuh ketenangan. 1 minggu, 2 minggu, kadang terasa lama. Namun disinilah pelajaran penting aquaponik, bahwa kesabaran adalah bagian dari sistem. Jika tahap ini dilewati, ikan akan stres, air mudah rusak, dan masalah datang bertubi-tubi. Sebaliknya, jika pematangan air dilakukan dengan benar, sistem akan jauh lebih stabil dan mudah dirawat ke depannya. Aquaponik tidak menghargai orang yang terburu-buru, tetapi sangat menghargai mereka yang mau menunggu dengan sadar. Penebaran benih ikan bukan sekadar memindahkan ikan ke kolam. Ini adalah awal kehidupan sistem aquaponik. Pada tahap ini, air sudah dipersiapkan, bakteri baik mulai bekerja, dan kolam siap menerima makhluk hidup. Namun, ikan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Benih ikan nila harus dikenalkan secara perlahan dengan lingkungan barunya. Air yang baru, suhu yang berbeda, dan ruang yang belum dikenali bisa membuat ikan stres. Karena itu, penebaran dilakukan dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak sekaligus. Biarkan ikan menyesuaikan diri. Biarkan mereka berenang pelan, mengamati lingkungan, dan mencari rasa aman. Di hari-hari awal, ikan mungkin belum aktif makan. Ini wajar. Yang terpenting adalah air tetap stabil dan ikan terlihat bergerak normal. Aquaponik mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa dipersiapkan dan dijaga. Ketika kangkung mulai ditanam, disitulah sistem aquaponik tidak lagi terasa seperti rangkaian alat. Ia mulai terasa hidup. Akar kangkung perlahan menjulur ke bawah, menyentuh air kolam yang terus mengalir. Di sanalah akar-akar itu mulai menyerap nutrisi alami yang berasal dari ikan. Proses ini tidak terlihat jelas oleh mata, namun dampaknya perlahan terasa. Tanaman tidak lagi hanya tumbuh karena air, tetapi karena hubungan. Hubungan antara ikan, bakteri, air, dan tanaman. Di titik ini,
kangkung bukan sekedar sayuran. Ia menjadi bagian aktif dari sistem penyaring alami. Setiap akar yang memanjang membantu menahan sisa nutrisi berlebih. Setiap helai daun yang terbuka menjadi tanda bahwa keseimbangan mulai tercapai. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terlihat. Air kolam terasa lebih jernih, baunya lebih netral. Ikan berenang lebih aktif dan tampak lebih tenang. Tanaman pun tumbuh lebih segar, daunnya hijau, batangnya kokoh. Inilah momen penting dalam aquaponik. Momen ketika sistem mulai bernafas dengan stabil. Namun keseimbangan ini bukan sesuatu yang datang sekali lalu selesai. Ia harus dijaga. Amati warna daun kangkung. Jika pucat, bisa jadi nutrisi kurang. Jika terlalu gelap dan layu, bisa jadi air terlalu kaya zat sisa. Perhatikan bau air kolam. Air yang sehat tidak menyengat. Ia berbau ringan, bahkan hampir tidak tercium. Lihat perilaku ikan. Ikan yang sehat bergerak aktif, responsif terhadap pakan, dan tidak sering muncul ke permukaan secara berlebihan. Semua tanda ini adalah bahasa alam yang perlu kita pahami. Aquaponik bukan sistem otomatis sepenuhnya. Ia bukan mesin yang bisa ditinggal begitu saja. Ia membutuhkan kehadiran kita, bukan untuk mengontrol segalanya, bukan untuk memaksa hasil, tetapi untuk menjaga keharmonisan. Disinilah aquaponik mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ketika kita memberi ruang bagi alam untuk bekerja sesuai kodratnya, hasil akan datang dengan sendirinya. Tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan, namun stabil dan berkelanjutan. Dan ketika sistem ini sudah berjalan seimbang, kita tidak hanya memanen kangkung dan ikan, tetapi juga memanen pemahaman bahwa kehidupan selalu bekerja paling baik saat semua diberi peran yang tepat. Dalam story aquaponik, bukan hanya tentang berapa kilo ikan yang berhasil dipanen, atau seberapa sering sayuran bisa dipetik. Ia jauh lebih dari sekedar angka dan hasil. Aquaponik adalah sebuah perjalanan. Perjalanan memahami bahwa alam tidak pernah bekerja dengan tergesa-gesa. Semua tumbuh sesuai waktunya. Semua berjalan dalam ritmenya sendiri. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk tidak memaksa, tidak serakah, tidak terburu-buru mengejar hasil. Kita belajar bahwa air tidak harus selalu dibuang untuk menjadi bersih, bahwa limbah tidak selalu menjadi masalah, jika kita mau mengelolanya dengan bijak. Dan kita juga belajar bahwa lahan sempit bukan alasan untuk menyerah. Di ruang yang terbatas, dengan alat yang sederhana dan dengan niat yang lurus, kehidupan tetap bisa tumbuh. Mungkin di awal hasilnya belum seberapa. Ikan masih kecil. Sayuran belum terlalu lebat. Namun setiap hari ada proses yang sedang berjalan. Air terus berputar. Ikan terus tumbuh. Tanaman terus beradaptasi. Dan tanpa kita sadari, bukan hanya sistem yang berkembang, tetapi kita pun ikut bertumbuh. Kita menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih menghargai proses kecil yang sering luput dari perhatian. Aquaponik mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk besar dan instan. Terkadang, rezeki hadir dalam bentuk ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan bahwa apa yang kita rawat dengan niat baik tidak akan sia-sia. Dengan konsistensi, dengan ketekunan, dan dengan rasa syukur, aquaponik bisa menjadi langkah kecil menuju kemandirian pangan. Lebih dari itu, ia bisa menjadi jalan ikhtiar
untuk hidup yang lebih selaras dengan alam, lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan lebih dekat pada makna keberkahan. Semoga apa yang Anda dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi dorongan untuk memulai. Sekecil apapun langkahnya, karena setiap sistem besar selalu berawal dari niat yang sederhana. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak hingga akhir. Semoga apa yang tumbuh dari usaha ini menjadi rezeki yang bermanfaat dan berkah dari Allah SWT.